Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao bertemu dengan Sang. Ya, walaupun di situ akhirnya mereka tidak jadi bertarung ya, karena Sang melihat bahwa Yun Xiao tumbuh semakin kuat dan ya Sang tahu tidak akan bisa menyingkirkan Yun Xiao dalam waktu singkat. Dan di saat yang sama Yun Xiao juga tahu dia nggak akan bisa mengalahkan Sang. Otomatis mereka berdua memutuskan untuk mundur. Ya, mereka akan bertemu di lain waktu. Karena kalau misalnya mereka tetap bertarung di kota bulan merah, pada akhirnya kedua belah pihak hanya akan dirugikan. Kalau Sang ditangkap oleh kota bulan merah, dia bisa diinterogasi, jiwanya bisa dicari, dan rahasia Yun Xiao bisa terbongkar. Di saat yang sama, bagi Sang, ya itu tadi. Kalau misalnya kota bulan merah ikut campur, otomatis ada kemungkinan besar dia akan tertangkap. Maka lebih baik untuk mundur bagi kedua belah pihak. Mereka juga sudah sempat membuat kesepakatan, yaitu untuk tidak saling membuka rahasia tentang senjata transenden yang mereka miliki. Nah, sayangnya sebelum mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sosok penjaga yang tadi ada di sana, yang pergi, tiba-tiba dia kembali dan menyerang ke arah Yun Xiao serta Sang. Namun penampilannya benar-benar sudah berbeda sekali, karena dada sampai ke tubuhnya itu lubang, dia sudah mati. Hal itu membuat Yun Xiao dan juga Sang menegang. Apa yang sebenarnya terjadi kita akan cari tahu lagi di kisah hidup Tuan Muda Yun part 65. Kengerian itu terasa sangat nyata. Mulut dari mayat prajurit itu masih mengeluarkan busa sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar danau. Terlihat ada gas terakhir yang menguap dari tubuh mayat itu, menandakan bahwa dia baru saja meregang nyawa. Tatapan Sang menegang. Saat mayat itu hanyut melewatinya, wajah yang sudah membiru itu tampak menyeringai. Seketika naluri Sang berteriak, menimbulkan perasaan bahaya yang tajam dan tak bisa dijelaskan. Tanpa peringatan, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa meledak dari dalam perutnya. Ledakan dahsyat seperti bom mengguncang dari dalam tubuh Sang. Energi yang mengamuk menghancurkan meridiannya, menyalak ke seluruh anggota tubuh bahkan sampai ke tulang. Kekuatan itu meledak dari titik-titik akupunturnya. Persis nasibnya seperti prajurit yang tadi tewas dan tenggelam di danau. Sang pun terperanjat. Tubuhnya terkoyak dari dalam. Tetapi Sang bukanlah manusia, melainkan iblis. Dia memiliki darah iblis leluhur dalam dirinya yang kemudian berdenyut liar. 4 garis keturunan kuno menyala di permukaan kulitnya, dan kekuatan iblisnya menyelubungi tubuhnya, lalu membentuk lapisan pelindung sembari memperbaiki luka yang sudah muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Keduanya saling bertukar pandang. Ada perasaan ngeri yang menyergap hati mereka. Serangan itu datang dari dalam tubuh mereka sendiri, tanpa bentuk, tanpa jejak, dan tanpa bisa dihindari. Yun Xiao sendiri segera berubah menjadi kilat petir. Dia melesat menuju ke permukaan danau. Dia tahu, begitu dia keluar dari danau itu, peluangnya untuk selamat akan semakin besar. Namun, gerakan Yun Xiao tiba-tiba terhenti. Air di sekitarnya mengental seperti lumpur. Ki Kaisar menyebar di dalam cairan itu dan menahan tubuhnya, seolah-olah membuat tubuhnya membeku. Bahkan, tubuh dalam wujud petirnya perlahan menghilang dan Yun Xiao kembali ke wujud aslinya. Aura mengerikan muncul dari segala arah. Unsur air di dalam danau itu tampak memberontak.
ini buruk. Wajah Yun Xiao pun berubah masam. Ia segera membentuk segel tangan dan ki iblis hitam meluap dari tubuhnya. Dalam sekejap, baju zirah iblis langit keluar, membungkus tubuh Yun Xiao dan menciptakan pelindung. Tapi sekali lagi, kekuatan unsur di dalam air tiba-tiba meledak. Bum! Gelombang kekuatan menghantamnya tanpa ampun. Baju zirahnya mulai retak dan sampai hancur. Tubuh Yun Xiao bahkan terpental dan darah segar keluar dari mulutnya. Sialan, monster macam apa ini? Dengan raungan penuh amarah, Yun Xiao memanggil api dari telapak tangannya. Api itu membumbung, lalu mendorong air puluhan meter menjauh. Di sekitarnya langsung terbentuk bola api raksasa. Dalam cahaya merah menyala itu, mata Yun Xiao berubah menjadi sepasang mata bulan darah, yang mana itu terlihat dingin dan mengerikan. Di sisi lain, wajah Sang pun mengeras. Dia merasakan ada yang janggal di dalam air ini. Ia mengangkat tangannya, melepaskan kekuatan iblisnya yang meluap-luap, menolak air di sekitarnya. Sebuah ledakan besar kemudian terjadi di sampingnya, tetapi Sang menahannya dengan segenap tenaga. Sementara itu pupil mata Yun Xiao mengecil. Sekejap kemudian dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Baiklah, kita lihat apakah kau masih bisa bersembunyi. Api di sekitarnya bergejolak, membentuk seekor Punix raksasa. Dan kemudian Punix itu dilemparkan, terbang menuju ke arah dasar danau. Ledakan berikutnya mengguncang seluruh perairan. Danau berubah menjadi neraka api yang mengamuk. Mayat yang terkena oleh api Punix kini terbakar hangus. Cahaya tak kasat mata keluar dari tubuhnya, kemudian lenyap menembus permukaan air. Sang segera melemparkan armillaris spear ke dalam air. Sinar surgawi memancar dan mengunci ruang di sekitarnya. Sosok transparan itu kini tampak bergerak di dalam gelombang. Cih, kau sungguh mencari kematian. Kekuatan dunia, bangkitlah. Sang mendengus. Kekuatan dunia berdesir dan memadatkan danau menjadi pola siklus bintang surgawi yang berputar. Sosok di dalam air merasakan bahaya dan bergerak dengan cepat. Arus air berubah membentuk patung raksasa di belakangnya. Patung itu membuka rahangnya, meraung dan menerjang ke segala arah. Seluruh danau bergejolak. Serangan kritis elemen air. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Seorang laki-laki di dalam air melancarkan pukulan yang bergemuruh. Seketika ratusan bayangan tinju menghantam ke fenomena berbentuk bintang yang belum sempurna itu. Fenomena itu pun dihancurkan. Lalu, perlahan, sosok asli dari penyerang pun terlihat. Dia adalah seorang laki-laki tua, berpakaian sutra. Wajahnya tampak licik seperti seorang pedagang. Sang tercengang. Kau rupanya. Laki-laki tua itu tertawa kecil. Kau belum melunasi tagihanmu, jadi aku datang untuk menagih hutang. Ternyata orang ini adalah pemilik restoran yang dulu dihalau oleh penguasa kota bulan merah. Orang yang sempat menghilang ke angkasa. Sang tampak menyipitkan mata. Sekarang jelas. Sepertinya kau telah meletakkan sesuatu pada arak yang kuminum di tempatmu. Serangan pertamamu tadi memicu energi yang tersisa di dalam tubuhku sehingga meledak dari dalam. Laki-laki tua itu tertawa. Tidak,
Tidak ada masalah dengan arak itu. Masalahnya adalah aku. Katakan padaku, di mana Li Yi? Serahkan dia. Kalau kau melakukannya, maka kau boleh pergi. Li Yi? Sang mengerutkan kening. Ya, Li Yi, dari Istana Dewa Kematian, kata seseorang yang lain. Orang itu adalah Xiao Ba. Dia datang bersama dengan Tian Hu dan juga Dongmen Yuan yang tampak sekarat. Sambil tersenyum, Xiao Ba berkata, "Sungguh menyenangkan bisa memulihkan kekuatanku. Tuan Sang, akhirnya kita bertemu lagi." Lalu orang tua itu menoleh ke belakang dan berkata, "Siapa dia?" Tian Hu menghela nafas pahit. Senior Dongmen Yuan. Dia kehilangan 1 miliar jiwa dan juga meridiannya rusak parah. Mendengar itu, orang tua itu pun mengangguk. Kalau begitu, biarkan dia istirahat sementara. Nanti aku akan membawanya ke sekte pemakan jiwa untuk mendapatkan beberapa jiwa, supaya dia bisa memulihkan kekuatannya. Tapi bagaimana bisa dia terluka separah ini? Bahkan aku nyaris tak mengenalinya. Tian Hu mengangguk. Dia berkata, "Semua ini karena Ning Keiyue. Dia adalah orang yang luar biasa. Bahkan mungkin hanya senior Jienan yang mampu melawannya." Rupanya orang tua ini memiliki nama Jienan. Xiao Ba lalu berkata, "Senior, bukan saatnya untuk membicarakan hal semacam itu. Kita harus segera pergi dari kota bulan merah." Jienan dengan santai berkata, "Tenang saja, aku sudah menyiapkan formasi pembalik langit dan bumi di dalam danau ini. Karena itu orang-orang dari kota bulan merah tak akan mudah menemukan jejak kita untuk sementara waktu. Sekarang kita akan menangkap mereka berdua dulu, lalu kita hanya perlu menggunakan Jiang Ruobing untuk keluar dari tempat ini." Mendengar itu, dua orang lainnya tampak bersemangat. Kini ketiganya memandang Sang dan Yun Xiao dengan penuh permusuhan. Xiao Ba tertawa. "Senior, apakah tak apa kalau kita menekan mereka dengan jumlah?" Jienan mendengus. "Selama misi belum selesai, lakukan apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Aku serahkan Yun Xiao padamu. Tian Hu dan aku akan menyingkirkan iblis satu ini." Mendengar semua ocehan itu, Yun Xiao merasa sedikit pusing. Ia tersenyum masam. "Kalian bertiga, aku tidak punya urusan pribadi dengan siapapun di antara kalian. Li Yi maupun Jiang Ruobing tidak ada di tanganku. Dan aku pun sedang bermusuhan dengan iblis ini. Bukankah kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman? Maka seharusnya kita ada di sisi yang sama. Kalau begitu, bisakah kalian membiarkan aku pergi?" Jienan mendengus. "Membiarkanmu pergi? Kau bahkan tadi mencoba membakarku. Dan sekarang kau masih berani meminta aku untuk melepaskanmu? Semuanya, ayo bergerak." Jienan memberi perintah. Dan begitu perintahnya bergema, ketiganya berubah menjadi 3 berkas cahaya dan serentak menerjang ke arah Yun Xiao dan Sang. Wajah Sang tetap tenang, tetapi niat membunuh di matanya menjadi semakin pekat. "Kalian benar-benar mencari mati." Tubuhnya bergetar hebat. Dia berubah menjadi sosok iblis besar dengan wujud seperti binatang buas. Ia menggenggam bola dunia di tangannya, lalu menerobos langsung ke dalam lingkaran pertempuran. Di sisi lain, Xiao Ba melesat ke arah Yun Xiao dan berhenti di depannya dengan senyum lebar. "Akhirnya aku punya kesempatan untuk melawanmu. Aku selalu penasaran seberapa kuatnya dirimu."
Sambil tertawa kecil, Yun Xiao berkata, "Kau hanyalah seorang martial supreme bintang 6. Kekuatanmu tidak seberapa. Dengan keanggunan dan juga sikapmu itu, kau lebih cocok menjadi seorang penyair, bukan petarung." Xiaoba tersenyum. "Kau ada benarnya, tapi aku sudah menerima perintah untuk membunuhmu. Apa boleh buat?" Yun Xiao tertawa kecil. "Kalau memang begitu, tidak sopan kalau kita saling membunuh tanpa basa-basi. Mari kita adakan adu sastra saja sebagai taruhan." Xiaoba tampak menyunggingkan alisnya. "Adu sastra? Itu tawaran yang menarik. Tetapi kalau kau kalah, kau akan menyerahkan nyawamu sendiri. Apa kau berani?" Yun Xiao pun tertawa. "Aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang bisa mengalahkanku dalam adu sastra. Bebas, kau tentukan saja caranya." Xiaoba menatap langit sejenak, lalu berkata, "Kita buat sederhana saja. Kita bertanding berbalas syair. Siapa yang tak bisa membalas maka dia kalah. Dan yang kalah harus mati." Yun Xiao tertawa geli. "Kau ingin aku membunuhmu kalau kau kalah? Apa kau serius?" "Tentu saja. Namaku Xiaoba. Aku dikenal sebagai jenius di antara 8 penjaga istana Dewa Kematian. Kalau aku tak punya kemampuan, mana mungkin aku menerima tantanganmu." Xiaoba tampak membanggakan diri. Yun Xiao tampak menyilangkan tangannya dan tersenyum tipis. "Baiklah kalau itu yang kau mau. Aku akan menunjukkan ketidakmampuanku duluan." Yun Xiao menarik nafas sebentar, lalu mulai bersyair. Bentar, ini aneh disclaimer dulu. Di sini mereka adu syair kan. Cuman kan bahasa terjemahan ini agak-agak wow gitu ya. Maka sangat sedikit yang bisa Ane rubah karena Ane takut merubah makna yang sesungguhnya. Tetapi sesungguhnya cukup susah untuk dipahami syair yang berbalas ini. Ya, kita dengarkan saja. Yun Xiao berkata, "Suasana hatiku sedang tak baik, jadi tolong jangan ganggu." Xiaoba langsung membalas dengan cepat, "Ying Luo, tubuhmu sedang tidak baik. Jangan ajak ribut." Yun Xiao tertawa. Cukup menghibur. Sementara itu di kejauhan, pertempuran antara Sang, Jienan, dan Tianhu kian menggila. Gelombang energi berbenturan, membuat danau bergetar hebat. Tapi Yun Xiao dan Xiaoba sedang beradu syair tanpa merasa terganggu sedikit pun. Xiaoba mendengus. Matanya berkilat tajam saat melirik Sang yang menembakkan 2 sinar tajam dari matanya, membuat Xiaoba mendapatkan inspirasi baru. Dia berseru, "Kepala iblis, wajah jahat, 2 mata dingin yang menembak tajam." Yun Xiao lagi-lagi tertawa dan kemudian membalas dengan lantang, "Tubuh manusia berwajah hantu, kepala kura-kura yang kaku." Kasar. Xiaoba menukas sinis. Syair seharusnya elegan, bukan cuma celaan pasar. Di tengah perdebatan mereka, bola dunia di tangan Sang bergetar dan terlepas. Cahaya bintang menutupi langit. Kekuatan dunia mengalir dengan deras, menelan semua serangan di sekitarnya. Hebat. Satu gerakan menembus timur dan barat, mengubah bintang di langit. Seru Xiaoba kagum. Jienan dan Tianhu pun terkejut. Mereka baru menyadari bahwa army lari spare milik Sang bukanlah artefak biasa. Dan segera mereka mundur dari tekanan yang luar biasa itu. Yun Xiao tersenyum ringan.
Aku juga tahu bagaimana untuk menjadi elegan. Ia mengangkat dagunya dan melantunkan syair. 3 gunung 5 puncak. Setengah langkah menyeberangi utara dan selatan. Menekan 2 hantu kecil. Tidak bisa begitu. Xiaoba menggelengkan kepala. Pertarungannya memang bagus, tetapi rasanya aneh. Kau tidak boleh menggunakan pemandangan di depanmu. Kita harus berpikir di luar nalar. Yun Xiao pun tertawa. Baiklah, kalau begitu dengarkan baik-baik. Dia mengangkat jarinya dan berkata dengan tenang. 3 talenta, langit, bumi, dan manusia. Setelah mengatakan itu, ia tersenyum samar dan menoleh perlahan ke arah Xiaoba. Xiaoba tertegun. Bait yang diucapkan Yun Xiao tampak sederhana, namun mustahil untuk disandingi. Bagian pertama mengungkapkan kata 3, sehingga bagian kedua tidak boleh mengulanginya. Hanya ada 3 kata di bawah angka 3. Dan angka berapapun yang digunakan untuk menandinginya akan menghasilkan jumlah kata yang tidak seimbang. Tidak lebih ataupun kurang dari 3. Dengan wajah mengerut, Xiaoba berseru, 3 talenta, langit, bumi, dan manusia. Tak mungkin ada yang bisa menandinginya. Yun Xiao tersenyum dengan tenang. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kau kalah. Tidak bisa disebut kalah kalau kau sendiri belum menandinginya, kata Xiaoba dengan keras kepala. Yun Xiao tersenyum dan berkata, kalau begitu dengarkan baik-baik. 10.000 dalam 1 warna. Xiaoba langsung berdenyut. Dia berseru, orang ini gila. Pikiran Yun Xiao seketika melayang pada permainan mahjong. 10.000 dalam 1 warna, 100 keping serupa, dan 1 kesatuan mutlak. Xiaoba mengeluh, bisakah kau sedikit lebih elegan? Dia tampak setengah putus asa. Tapi Yun Xiao kembali tertawa. Kalau begitu mari kita buat sedikit lebih elegan. Ada 9 bab yang menarik. Mulut Xiaoba terbuka lebar. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia benar-benar kehabisan kata-kata. Yun Xiao sekali lagi tertawa. Ada juga 4 musim. Panas, gugur, dan dingin. Ia bertepuk tangan sambil tertawa. 10 puisi, 9 bab, dan 8 gagasan sastra. Dibandingkan denganku, kau masih jauh. Aku bisa membunuhmu hanya dengan kata-kata. Xiaoba berseru lirih. Ada 4 musim dalam 1 tahun. Semi, panas, gugur, dan dingin. Di mana musim semimu? Yun Xiao menjawab, kau kalah. Aku akan membunuhmu sekarang. Masih ada air mata yang bisa kau gunakan. Burung jalak kecil, Xiaoba bergumam pelan. Namun sebelum dia sempat melanjutkan, medan pertempuran di sisi lain telah berubah menjadi kekacauan total. Sang telah menampakkan wujud iblis sejatinya dan mengaktifkan metode kekuatan bintang siklus surgawi. Dia menekan Jienan dan Tianhu tanpa ampun. Keduanya terluka parah dan muntah darah. Pemandangan itu begitu mengerikan. Roh air raksasa milik Jienan juga telah hancur berkali-kali. Sulit sekali untuk menyatukannya lagi. Saat dia melirik ke arah Yun Xiao, darah hampir menyembur lagi dari tenggorokannya karena marah. Dia meraung, Xiaoba, apa yang kau lakukan? Cepat bunuh bocah itu dan bantu kami. Xiaoba dengan wajah muram berkata, Senior Jianan, aku kalah dalam pertandingan sastra dengannya. Apa yang harus kulakukan? Jianan muntah darah.
Bandingkan adikmu dengan kata-kata, cepat bunuh dia dan datang bantu kami. Aku dan Tianhu hampir tak bisa bertahan lagi. Belum sempat dia menstabilkan nafas, dua cahaya menembus dari tanduk perak Yi di dahinya. Serangan itu menghancurkan pertahanan airnya dan menembus tubuhnya. Lagi-lagi darah segar menyembur ke udara. Xiaoba tampak malu. Aku rasa ini bukan ide bagus. Kita harus menepati janji. Kalau kepercayaan hilang, apa gunanya hidup? Jienan berteriak marah. Omong kosong. Lagi-lagi dia muntah darah. Dia segera membentuk segel untuk menahan luka di tubuhnya. Lalu dia mundur dengan cepat. Armillarisper di tangan Sang kembali memancarkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap seluruh tempat itu berubah menjadi galaksi. Jienan dan Tianhu merasa seolah terjebak di antara galaksi. Kekuatan Yuan mereka ditekan sepenuhnya oleh gemerlapnya bintang. Semakin lama pertarungan berlangsung, tenaga mereka semakin terkuras habis. Yin Xiao menghela nafas panjang. Kalah memang kalah, tapi aku akan mengambil nyawamu lain kali. Mendengar itu mata Xiaoba berbinar. Sungguh? Maka kalau begitu, aku akan membiarkanmu membunuhku di lain waktu. Segera sebuah pedang muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang tajam. Xiaoba tertawa keras dan menerjang ke arah Sang tanpa ragu. Cahaya pedangnya membentuk kepala binatang buas dengan raungan yang menggema. Binatang itu menebas tubuh Sang dengan dahsyat. Ekspresi Sang menjadi gelap. Dia mengangkat tangan kanannya dan meninju kepala binatang itu. Seketika, cahaya pedang hancur berkeping-keping, tapi ki pedang yang tertinggal menembus otot dan merobek meridian di lengannya. Puluhan semburan darah memancar ke udara. Sang meraung marah. Kalau begitu, kalian semua masuklah bersama-sama. Kilatan cahaya keluar dari Armillarisper yang ada di tangannya. Cahaya itu menyelimuti seluruh danau. Lalu dalam sekejap, pemandangan di sekitar mereka pun lenyap, berganti menjadi samudera galaksi yang berkilau penuh bintang. Bahkan Yin Xiao pun terseret ke dalamnya. Sialan, senjata rahasia macam apa ini? Ini benar-benar gila. Gemam Yin Xiao dalam hati. Jienan pun hampir putus asa. Melihat kekuatan Sang, ia tahu mereka berada di ambang kematian. Aku hanya tak ingin menimbulkan keributan dan menarik perhatian para ahli dari kota bulan merah. Tetapi tampaknya formasi ilusi yang kubuat terlalu efektif. Dengan begini, aku bisa membunuh kalian tanpa perlu khawatir, ujar Sang dengan dingin. Jienan pun merasa getir. Ia sadar formasi yang seharusnya melindungi dia kini justru menjadi perangkap yang mematikan. Tangan Sang terus membentuk segel dengan cepat. Dunia di sekeliling mereka bergetar hebat, seolah baru diciptakan ulang. Bintang-bintang berputar dengan kecepatan yang luar biasa, menyatu menjadi formasi raksasa yang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Cahaya matahari, bulan, dan bintang saling bertaut, membentuk pusaran energi yang melahap langit malam. Keempat orang yang ada di sana termasuk Yin Xiao merasakan getaran yang hebat di hati mereka. Metode yang memanfaatkan kekuatan langit, bulan, serta bintang dalam satu susunan itu sungguh berada di luar nalar. Siklus surgawi besar yang dihasilkan oleh artefak itu mengguncang siapapun yang menyaksikan. Yin Xiao akhirnya tak bisa berdiam diri lagi. Dia tahu kalau Xiaoba dan yang lain terbunuh, dia pun tak akan bisa melarikan diri.
Yun Xiao berseru, "Semuanya, kita harus menghentikan fenomena ini bersama. Kalau tidak, kita semua akan musnah." Yun Xiao membuang seluruh kehormatan dan kebanggaannya. Dia mengeluarkan monumen dewa di tangannya, memancarkan cahaya 9 warna. Kekuatan dunia berputar di sekitarnya dan menembus kegelapan. Monumen dewa membesar di udara, berubah menjadi gunung bercahaya, lalu menghantam armillaris per milik Sang. 3 yang lainnya pun terkejut. Di bawah tekanan formasi bintang yang menyesakkan, mereka hampir kehilangan harapan. Tapi teriakan Yun Xiao menyalakan semangat mereka kembali. Melihat kekuatan monumen dewa, keberanian mereka pun berkobar. "Berjuang sampai mati. Aku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati dengan rasa bangga setelah menumbangkan iblis ini," teriak Jienan. Tubuh Jienan berubah menjadi transparan. Uap air berputar di sekitarnya, membentuk roh dari elemen air. Ia berteriak dengan lantang, "Serangan kritis elemen air." Roh air itu membuka mulut lebar-lebar dan menghantam langit dengan kepalan besar. Gelombang Qi mengguncang ruang dan waktu, menghantam armillaris per dan Sang dengan kekuatan yang seolah hendak menghancurkan seluruh langit malam. Tianhu pun mendesah, "Sepertinya aku memang tak ditakdirkan untuk pensiun. Aku keluar mencari nafkah. Cepat atau lambat, aku harus membayar harganya juga. Kalau aku mati di sini, entah aku akan disebut sebagai pahlawan atau si bodoh yang mati syahid." Cahaya redup berkilau di tangan Xiaoba, berdenyut seiring detak hidupnya. Dalam sekejap, cahaya itu menyatu menjadi pedang, dan tubuhnya bergetar bersama dengan energi pedang itu. Ia menatap Sang dengan tenang, lalu menembus udara, bergerak begitu cepat sehingga tak kasat mata. Sudahlah. Lagi pula aku sudah berhutang 1 nyawa. Jika aku mati kali ini, salahkan saja Li Yun Xiao, kata Xiaoba. Seketika pedang panjang muncul di tangan kanannya. Ia mengayunkannya beberapa kali. Sarung pedang terlepas dan cahaya pedang menari di udara. Bayangan berbagai binatang iblis pun mulai bermunculan. Dalam hitungan detik, semua cahaya itu menyatu, menjelma menjadi seekor harimau buas raksasa. Di bawah bentangan bintang yang tak terhingga, 3 ahli bela diri tingkat tinggi melepaskan seluruh kekuatan mereka. Bersama dengan monumen dewa, semuanya bergetar di udara, memancarkan tekanan yang dahsyat. Formasi bintang dari siklus surgawi mulai retak sedikit demi sedikit, seolah kemenangan kini sudah ada di depan mata. Tapi Sang tetap tenang. Ia berdiri di tengah kekacauan itu seperti seorang dewa kuno yang tak tersentuh. Senyum dingin muncul di bibirnya saat ia melirik ke arah Yun Xiao. Matanya berkilau perak saat dia melantunkan mantra. Cahaya bintang yang tak pernah padam sejak zaman purba. Turunkan dirimu dari langit abadi. Warna abu-abu keperakan melintas di matanya. Ia mengulurkan jari ke depan. Starfall. Segala sesuatu berhenti. Ruang dan waktu membeku. Alam semesta seolah berhenti berputar. Satu-satunya yang masih bersinar hanyalah monumen dewa, memancarkan warna-warni mistik yang tak tersentuh oleh kekuatan penghancur. Namun, Yun Xiao mulai kehilangan kendali. Tekanan dunia yang dipicu oleh armillaris per milik Sang menindih tubuhnya tanpa ampun. Energi itu tersedot,
Kendalinya atas monumen dewa semakin goyah, dan tubuhnya nyaris remuk di bawah beban kekuatan itu. Sampai kemudian, langit berubah. Puluhan ribu bintang bergetar serentak, lalu jatuh satu persatu, menjelma menjadi hujan meteor yang menembus galaksi, seolah kiamat telah datang. Alam semesta bergetar, waktu pun retak dan segalanya tampak menuju kehancuran. Keringat dingin mengalir di wajah mereka berempat. Tak seorang pun mampu bergerak. Mereka hanya bisa menatap kehancuran yang mendekat, menyadari bahwa mereka akan musnah bersama dunia. Tapi tiba-tiba, ekspresi sang berubah drastis. Ia menatap ke bawah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Di dalam dunia bintang itu, permukaan danau kembali terlihat. Dari lubang hitam muncul mata pusaran. Samar-samar mulai terdengar suara manusia. Bersujud di atas kain benang emas, jatuh ke dalam pelukan iblis. Awan dan air mengalir. Ombak di langit membumbung tinggi, menyapu bersih ribuan pasukan, menuntun mereka seperti sungai, merangkul kehampaan dari 10.000 dunia. Sebuah lagu yang bergema sepanjang masa. Suara itu lembut, seolah berasal dari masa lampau, namun bergema jelas di telinga semua orang yang ada di sana. Tubuh Yun Xiao bahkan bergetar hebat. Dia mengenali bait itu. Bagaimanapun itu adalah puisi yang ia ciptakan sendiri bertahun-tahun lalu. Dia membuatnya saat pertama kali dia mendengar lagu penundukan jiwa di puncak awan ungu kota Hongyue. Dia tak pernah menuliskannya. Lagu itu hanya tersimpan di dalam hati. Tapi kini, suara itu muncul dari kedalaman danau. Gema masa lalu yang menyeruak di ambang maut. Pikiran Yun Xiao pun terguncang. Dunia di sekeliling membeku. Dia bahkan sampai lupa bernapas dan lupa berpikir. Dalam pusaran hidup dan mati, yang tersisa hanyalah gema dari bait itu di benaknya. Tiba-tiba jeritan menggema dari dasar danau. Teriakan para tahanan yang disegel dalam ruang bawah tanah. Jeritan itu menyayat, mengguncang langit dan bumi. Kemudian seberkas cahaya keemasan melesat dari mata pusaran, menembus dunia bintang. Satu persatu mulai bermunculan dan total ada 9 sinar keemasan. Semuanya berubah menjadi 9 naga emas. Mereka meraung serentak. Gigi mereka berkilau, cakar mereka tajam, dan raungan mereka mengguncang seluruh tatanan dunia sang. Dalam sekejap, hujan meteor pun berhenti. Dunia yang semula runtuh mendadak membeku. Bintang-bintang sirna, tertelan oleh cahaya 9 naga. Kekuatan dunia yang diciptakan sang mulai runtuh di bawah tekanan dan raungan naga-naga itu. Langit yang gelap merekah, cahaya hijau keabu-abuan menembus kabut, memperlihatkan kembali danau dan dunia nyata. Sang terhuyung dan muntah darah, matanya melebar. Dia dipenuhi keterkejutan dan juga rasa takut. Dia menatap lurus ke arah mata pusaran danau. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Yun Xiao sendiri tampak pucat pasi. Nafasnya tercekat. Suara gemetar keluar dari tenggorokannya, penuh dengan rasa tidak percaya. Pedang 9 naga, ribuan mayat. Suara itu lirih namun mengandung ketakutan dan kekaguman yang menggema hingga ke lubuk jiwanya. 9 naga emas itu mengamuk di danau, menimbulkan getaran luar biasa. Tiba-tiba semuanya meledak. Kekuatan dahsyat memancar ke langit, membuat air danau berputar naik, mengalir mundur ke atas.
Kelima orang itu tak berdaya di tengah arus balik yang menggila. Tubuh mereka tersapu ke langit tanpa bisa melawan. Dari kedalaman ruang bawah tanah, muncul sosok berwajah murung. Ia melangkah sekali, dan dalam sekejap tubuhnya melesat sejauh 1000 li, hampir lenyap di kejauhan. Yun Xiao segera mengaktifkan mata iblis bulan miliknya, mencoba melihat sosok itu dengan jelas, tapi hanya sekelebat. Bayangan familiar yang melintas di matanya sebelum akhirnya lenyap tanpa jejak. "Ayah," serunya refleks, suaranya bergetar. Begitu sosok itu menghilang, arus balik di danau pun melemah perlahan. Keempat orang lainnya segera melepaskan diri, berubah menjadi cahaya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Keberadaan mereka telah terungkap. Kalau tidak segera kabur, kematian adalah satu-satunya akhir yang akan mereka hadapi. Kini, air danau berputar membentuk raungan naga yang membumbung tinggi ke langit, menembus 9 lapisan surga. Awan pekat menyelimuti angkasa, dan pertanda hujan besar akan segera turun. Dalam sekejap, belasan sinar cahaya melesat datang dan mengepung Yun Xiao dari segala arah. "Siapa dia?" seru salah satu dari mereka. Para prajurit tertegun menyaksikan fenomena sebesar itu. Dan ternyata di sana hanya ditemukan seorang ahli di tingkat martial supreme. Mereka kebingungan. Salah satu di antara mereka bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Yun Xiao masih tertegun. Butuh waktu yang lama baginya untuk pulih dari keterkejutan sebelumnya. Wajahnya pucat seolah kehilangan jiwanya. Di hatinya hanya ada satu suara yang terus bergaung. "Kak Murong, kau tidak mati. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Kalau kau masih hidup, apa yang terjadi saat itu?" Pikiran Yun Xiao berantakan. Nafasnya tersendat. Darah seolah membeku. 9 naga itu adalah kekuatan magis yang terbentuk dari ribuan tubuh dan sosok sunyi yang muncul dari kegelapan. Semuanya tak mungkin salah di bawah mata iblis bulan miliknya. "Hei, aku bertanya padamu. Cepat jawab atau kau akan menanggung akibatnya," bentak salah seorang prajurit yang menjadi kesal. Ekspresinya mengeras dan tekanan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Ia melangkah maju hendak mengintimidasi Yun Xiao. Tetapi seberkas cahaya kemudian jatuh dan menyingkirkan tekanan itu. Sosok pria itu muncul dan para prajurit serempak berlutut. "Salam, Komandan." Orang itu ternyata adalah Ning Hangfeng. Kini Ning Hangfeng menatap permukaan danau yang hampir kosong. Wajahnya pucat pasi. "Li Yun Xiao, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Yun Xiao masih terdiam sejenak, menepuk kepalanya pelan dan berusaha menenangkan diri. Tenang. Aku tidak boleh kehilangan akal sehatku." Ning Hangfeng berkata, "Tampaknya kau tidak terlihat baik. Tetapi ini adalah wilayah dari penjara bawah tanah. Kenapa kau ada di sini? Katakan segera." Nada suaranya kian menjadi tegas, bahkan sedikit mengandung amarah yang naik ke ujung alis. Yun Xiao menarik nafas panjang dan kemudian berkata, "Ras iblis dan 8 penjaga dewa kematian datang untuk membobol penjara bawah tanah. Sekarang Nona Ruobing pun ada di tangan mereka. Tujuan mereka jelas, melarikan diri dari kota bulan merah." "Omong kosong, itu tidak masuk akal," seorang prajurit menyela. Tapi Ning Hangfeng langsung membentaknya, "Diamlah. Umumkan kepada semuanya darurat militer di seluruh kota. Tak seorang pun boleh keluar dari kota bulan merah." Segera para prajurit mengangguk dan kemudian pergi dari sana. Begitu semua orang pergi,
Di sana hanya tersisa Ning Hang Feng dan Yun Xiao. Sekali lagi, Ning Hang Feng bertanya dengan suara dingin. Li Yun Xiao, kenapa kau datang kemari? Yun Xiao terdiam sesaat. Pertanyaan itu sulit dijawab tanpa menyinggung hal-hal yang harus dia rahasiakan. Hingga akhirnya Yun Xiao memilah dan berkata, ceritanya panjang. Aku merasa Nona Ruo Bing mungkin berada bersama dengan para iblis itu. Aku juga bisa melihat tanda-tanda mereka yang berusaha kabur dari penjara. Jadi aku pergi mengikuti mereka. Oh, aku tak menyangka orang sebaik dan seberani dirimu masih ada di dunia ini. Nada Ning Hang Feng penuh dengan ejekan. Matanya jelas menunjukkan ketidakpercayaan. Yun Xiao tahu alasannya memang sulit untuk diterima. Tapi meski begitu, apa yang dia katakan bukanlah kebohongan. Dia hanya tidak ingin keberadaan artefak tingkat transenden miliknya terungkap. Ditambah lagi emosinya sedang tidak stabil. Dia tidak berniat untuk berdebat. Yun Xiao berkata, bagaimanapun aku adalah teman dari Nona Ruo Bing. Tuan Ning Hang Feng, jika Anda masih punya waktu untuk berdebat denganku, kenapa Anda tidak segera pergi untuk menyelamatkan Nona Ruo Bing? Mata Ning Hang Feng berkilat tajam. Dia menegaskan dengan suara dingin. Li Yun Xiao, jangan berpikir kau bisa berbuat semaumu hanya karena kau mendapatkan dukungan dari kakak keduaku. Jika kau berani menyentuh kepentingan Kota Bulan Merah, bahkan jika dia melindungimu, kau tidak akan bebas. Oh, aku sangat takut, kata Yun Xiao mencibir. Dia kemudian melambaikan sebuah liontin. Ini adalah liontin yang diberikan oleh Bibi Keiyue. Haruskah aku menghancurkannya dan memanggilnya dia kemari? Melihat itu, Ning Hang Feng berseru dengan marah. Kalau memang begitu, maka jagalah dirimu baik-baik. Lain kali aku akan menemuimu. Ning Hang Feng lalu segera berbalik meninggalkan tempat itu. Dia tahu bahwa liontin yang Yun Xiao bawa itu memang adalah benda yang asli dari kakaknya. Setelah Ning Hang Feng pergi, Yun Xiao mematung sejenak. Suasana hatinya benar-benar kacau. Kalau tidak, dia tak akan bicara sekeras itu. Ia menatap liontin di tangannya cukup lama sebelum akhirnya dia menyimpannya lagi. Tanpa banyak berpikir, Yun Xiao berbalik dan pergi ke pavilion angin dan bulan. Di dalam pavilion angin dan bulan, Ning Keiyue masih duduk bermeditasi dengan mata terpejam. Yun Xiao yang baru saja datang mendekat dan menatap ke arah Ning Keiyue. Perlahan Ning Keiyue membuka mata. Kau belum pergi? Apa masih ada urusan lain? Tanyanya dengan tenang. Yun Xiao menghela nafas panjang dan menceritakan segalanya. Memori tentang Tang Jie yang ia baca, serta pengejaran ke ruang bawah tanah, dan juga pertempuran yang terjadi di sana. Mendengar itu, Ning Keiyue menghela nafas panjang. Gadis gila itu. Kalau bukan karena ada kompetisi tentang dia, aku akan mengabaikannya. Tapi tampaknya kali ini aku harus ikut turun tangan. Yun Xiao berkata, Bibi memang harus ikut turun tangan karena aku tak mampu melawan Sang. Aku tak bisa mengalahkannya. Maka aku akan menyerahkan masalah ini kepada Bibi. Ning Keiyue menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa. Kau tidak perlu merasa bersalah. Selama Kota Bulan Merah ditutup dengan susunan pertahanan, maka tak seorang pun akan keluar dengan mudah. Jika tugas kita hanya sekedar mencari seseorang, apa gunanya menahan orang ini di Kota Bulan Merah? Lebih baik kita bongkar rencana mereka dari awal. Yun Xiao berkata, jujur saja, aku khawatir waktunya sangat terbatas.
tapi aku punya rencana untuk menangkap mereka. Ning Keyue mengerutkan kening dan berkata, "Coba katakan padaku." Yun Xiao lalu menjelaskan, kalau sebuah kota dikepung oleh api dari segala sisi dan tidak ada jalan untuk keluar, maka orang yang ada di dalam tidak akan bisa keluar. Tapi jika ada salah satu sisi yang terbuka, maka orang itu akan lari ke sana. Ning Keyue segera menangkap maksud Yun Xiao dan berkata, "Maksudmu kau ingin kami membuat sebuah celah agar dia keluar?" Yun Xiao mengangguk. "Benar, formasi unggulan Kota Bulan Merah adalah api itu sendiri. Selama kita bisa membuat lubang pada pertahanan itu dan sekaligus memperketat kekuatan yang ada di sana, kita pasti bisa menangkap penyusup itu." Ning Keyue tertawa kecil. "Rencanamu memang bagus. Kau memang licik seperti ayahmu." Yun Xiao tampak ragu. Saat ini dia masih dihantui pertanyaan, haruskah dia mengatakan yang sejujurnya atau tidak? Ning Keyue lalu berkata lagi, "Tidak perlu ada terlalu banyak dendam di antara kita. Kita bisa langsung bersiap." Tapi sebelum Ning Keyue pergi, Yun Xiao lalu memberanikan diri dan bertanya, "Bibi Keyue, aku ingin tahu sesuatu. Apakah Murongzu benar-benar sudah mati?" Keheningan menyelimuti mereka. Wajah Ning Keyue seketika menjadi pucat. Nafasnya tersendat dan emosinya tampak bergejolak. "Kenapa kau tanya begitu?" Suaranya lirih namun tajam. Yun Xiao menghela nafas dan berkata, "Aku hanya ingin tahu. Jika kamu tidak nyaman menjawabnya, maka anggap saja aku tidak pernah bertanya." Tapi Ning Keyue lalu berkata, "Tentu saja dia sudah mati. Ayahmu sendiri yang menyaksikannya. Siapa yang bisa berpura-pura mati di bawah teknik mata iblis bulan?" Apa yang dikatakan oleh Ning Keyue itu benar. Jantung Yun Xiao berdegup kencang. Kalau memang Murongzu sudah mati, lantas siapa yang dia lihat di dasar danau sebelumnya? Yun Xiao bingung, tapi segera dia berkata, "Maafkan aku, Bi. Sepertinya aku kelewatan." Ning Keyue tersenyum tipis. "Tak masalah, masa lalu sudah berlalu, dan aku tak berniat untuk kembali ke masa itu. Sekarang, ayo nyalakan api dan kita tangkap ikan yang mencoba melarikan diri itu." Tapi sebelum keduanya pergi, langit tiba-tiba bergetar hebat. Formasi pelindung kota beresonansi keras, membentuk semburat cahaya 9 warna yang menyilaukan di cakrawala. Ekspresi Ning Keyue berubah tajam. Dia mencibir. Sepertinya ikan itu justru mencari jalannya sendiri menuju jaring. "Ayo, pergi dan lihat." Segera tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Yun Xiao pun mengikutinya dengan transformasi petir. Dan kita akan cari tahu lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.